Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun, fasilitator perkuliahan administrasi pemerintahan desa. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pelayanan pemerintahan desa. Semoga dapat menikmati perkuliahan ini. Ada beberapa unsur pembentuk pemerintahan desa. Sebelum kita melangkah kepada manajemen pelayanan pemerintahan desa dan pelayan pemerintahan desa gitu ya, saya perlu kemukakan bahwa di dalam pemerintahan desa itu ada beberapa unsur pembentuknya. Yang pertama itu kewenangan atau pembagian urusan desa. Yang kedua itu kelembagaan desa, baik itu kelembagaan desa sendiri maupun kelembagaan kemasyarakatan desa. Yang ketiga itu perangkat desa atau personel desa. Yang keempat itu adalah keuangan desa, dan yang kelima itu sekarang kalau di desa itu namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, bukan Badan Perwakilan Desa ya. Dan yang terakhir adalah manajemen pelayanan pemerintahan desa. Nah, pada kesempatan kali ini kita belum membahas tentang manajemen pelayanan pemerintahan desa, tapi membahas tentang pelayanan pemerintahan desa dulu. Pelayanan pemerintahan desa merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan publik tidak merupakan rejim New Public Management, tapi menjadi rejim New Public Service, di mana masyarakat, terutama masyarakat desa itu bukan dianggap sebagai suatu konsumen atau pelanggan, tapi sebagai warga negara. Dan warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, salah satu haknya itu mendapatkan pelayanan yang terbaik, pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. Dengan demikian, masyarakat desa bukan merupakan pelanggan atau konsumen pemerintahan desa, melainkan sebagai warga masyarakat desa, warga negara Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bagian dari peran dan fungsi pemerintah, di samping pemerintahan umum, pembangunan, dan pemberdayaan. Lantas pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik sering dipadankan dengan pelayanan umum. Lonsdale NADD mengartikan pelayanan umum sebagai assisting or benefiting individual through making useful things to them. Membantu atau menguntungkan individu dengan membuat sesuatu yang berguna dan layak untuk mereka. Jadi menekankan itu adalah pelayanan publik adalah membantu, memfasilitasi, memberi manfaat, menguntungkan bagi warga negara, warga masyarakat, individu, ya, sesuatu yang berguna untuk mereka. Pelayanan atau service sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang biasanya bersifat intangible, tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Misalnya kalau ini buku, ini adalah berbentuk intangible. Tapi kalau pelayanan pendidikan, misalkan pendidikan pengajaran, ya itu tidak ada itu wujud fisiknya ya. Nah, itu kesannya. Lalu siapa sih pelaku pelayanan publik? Pada dasarnya pelaku pelayanan publik adalah pemerintah, termasuk pemerintah desa. Paling tidak menurut New Public Service dan Public Governance. Pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dalam melayani warga negaranya. Namun, seiring dengan perkembangnya pemikiran NPM, New Public Management,
good governance, pentahelix governance, collaborative governance, maka mereka mendorong partisipasi pihak lain dalam pelayanan publik. Misalnya, good governance, pelaku pelayanan publik adalah public sector, private sector, dan civil society. Pentahelix government adalah pemerintah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan media massa. Collaborative government di samping kelima pelaku, tetapi bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga tingkat internasional. Jadi bisa saja swasta asing, pemerintah asing, ya, LSM asing gitu ya, itu termasuk pelaku pelayanan publik juga. Namun demikian, tanggung jawab utama pelayanan publik terletak di tangan pemerintah. Lantas mengapa pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan publik? Pertama, pemerintah merupakan organisasi yang memiliki legitimasi tertinggi di suatu negara. Organisasi lain termasuk swasta, sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa wajib patuh kepada pemerintah. Kedua, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki lembaga non-pemerintah dan legal formal mengakibatkan derajat partisipasi lembaga-lembaga non-pemerintah berbeda-beda dalam jenis pelayanan publik. Selanjutnya, apa sih jenis pelayanan publik itu? Pelayanan publik bukan hanya delivery service, kemudian pelayanan seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, regulasi, perizinan, KTP, KK, akte kelahiran, SIM, buku nikah, melainkan juga kebijakan dan kelembagaan, misalnya membuat peraturan perundang-undangan, program pembangunan, keamanan, pertahanan, pelindungan, dan penegakan hukum. Karena itu, kadar partisipasi lembaga non-pemerintah berbeda-beda dalam setiap jenis pelayanan. Misalnya, partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, lembaga lain hanya memberikan masukan. Partisipasi lembaga lain dalam pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan mendapat posisi jauh lebih besar, bahkan menjadi operator dari pelayanan-pelayanan publik tersebut. Nah, sekarang partisipasi di pendidikan dan kesehatan kalau dilihat dari jumlah lembaganya, sekitar 2/3-nya itu adalah pihak private sektor. Dalam pembuatan program, pihak yang lain gitu ya, dari pihak non pemerintah itu memberikan masukan-masukan, bukan yang menentukan program. Dalam bidang pertahanan, secara individual berpartisipasi menjadi anggota TNI. Dalam regulasi, individu atau lembaga non pemerintah berpartisipasi dalam melengkapi persyaratan. Dalam penegakan berpartisipasi masyarakat atau lembaga non pemerintah itu menjadi monitor, yang memonitor, yang melaporkan peristiwa kepada pihak pemerintah. Dalam pelaksanaan program dapat terjadi kadar partisipasi yang semakin besar, misalnya dalam pendataan penduduk. Bagaimana peran kepemimpinan dalam pelayanan? Sejauh mana perannya? Kepemimpinan memainkan peranan sentral dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan unggul. Nah, ini seperti dikembangkan oleh Jit Ham. Supaya mereka menunjukkan bagaimana kepemimpinan menjadi yang kuat kepada kualitas pelayanan, menggerakkan dan mendorong organisasi meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan demikian, komitmen Kades untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, kualitas pelayanan pemerintahan desa, gitu ya, akan meningkatkan kualitas pelayanan desa itu sendiri. Karakteristik pelayanan berbeda dengan yang produk yang dihasilkan. Ada beberapa karakteristik yang berbeda antara produk itu suatu produk dan suatu pelayanan. Pertama, karakteristik pertama itu intangibility, yang berarti bahwa pelayanan berbeda dengan barang. Jika barang merupakan objek, maka pelayanan adalah suatu perbuatan atau kinerja. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah inseparability. Berarti kalau barang biasanya diproduksi kemudian dijual, lalu dikonsumsi, maka
Pelayanan biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersama. Misalnya, ini pensil, pulpen. Nah, pulpen itu diproduksi dulu, baru dijual, gitu ya. Nah, baru dinikmati kan, digunakan, gitu ya. Nah, kalau kita pesen makanan, kita pesen dulu makanan, gitu ya. Pesen serabi, gitu ya. Pesen dulu serabi, baru kita makan. Nah, tapi kalau kita misalnya pendidikan gitu ya, nah kita biasanya bikin dulu kontrak mata kuliahnya, baru nanti pelayannya diselenggarakan kan gitu ya, inspirasi. Lalu juga yang karakteristik yang ketiga tentang pelayanan itu adalah variability. Berarti pelayanan itu bersifat variabel karena merupakan non standarisasi output, jadi outputnya tidak standar. Pelayanan banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Ya, misalkan yang saya geluti aja pelayanan pendidikannya. Nah, itu bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Ya, tergantung orang, dosennya, gurunya, ya. Nah, tergantung kapannya itu ya. Kalau sudah terlalu lelah, mungkin juga dosen atau gurunya tidak bersemangat, ya, maka pelayanan itu jadi jelek juga. Yang selanjutnya, karakteristik yang keempat pelayanan itu adalah variability. Berarti pelayanan merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Walaupun dalam era digital semacam ini, misalkan pelayanan kesehatan bisa disimpan, gitu ya. Pelayanan pendidikan seperti saya ini nanti bisa menyimpannya lalu digunakan, dimanfaatkan untuk melayani saudara-saudara sekalian kan gitu. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengulang-ulang terus gitu apa yang saya produksi. Nah, di samping karakteristik ini kita juga harus, kalau berbicara tentang pelayanan, tidak bisa dilepaskan dengan keputusan Menpan nomor 81 tahun 83 tentang sendi-sendi pelaksanaan pelayanan umum. Pelaksanaan pelayanan umum. Pertama, bahwa yang namanya pelayanan umum itu harus penuh dengan kesederhanaan. Dalam arti prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit itu urut-urutannya, prosedurnya itu jelas. Ya, pertama datang harus daftar, ngambil nomor antrian, lalu mendaftar, tinggal tinggal nunggu giliran dipanggil di poliklinik. Itu kan gitu, tidak berbelit, sudah laksanakan. Lalu kejelasan dan kepastian dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, tarif, jadwal dan waktu penyelesaian, pejabat yang menerima keluhan, serta hak dan kewajiban baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Misalnya kalau kita mau membayar pajak, jangan sampai di membayar pajak malah orang mau nyumbang duit malah proseduran berbelit kan gitu, keterlaluan kalau gitu ya. Sekarang kan sudah mudah ya mau bayar pajak itu ya, dalam waktu hitungan menit bisa gitu. Kalau mau bayar pajak itu menit ya, bukan jam ya. Kalau dulu bisa 3 hari, sekarang mah menit. Kenapa? Ya semuanya yang dimudahkan gitu. Ada kepastian bayarnya berapa, bayarnya di mana, langkah-langkah seperti apa. Orang tidak berbelit, tinggal langsung daftar, langsung bisa keluar, bahkan bisa bayar di mana saja kan gitu. Nah itu sudah ada kejelasan kepastian. Saya kira seharusnya pelayanan publik yang lain itu, pelayanan umum yang lain itu seperti itu gitu ya. Seperti kita mau bayar pajak kendaraan bermotor gitu. Lalu keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. Nah, itu juga harus ada kepastian hukum ya. Lalu keterbukaan dalam arti prosedur, persyaratan, satuan kerja, pejabat berwenang, pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, dan rincian biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi harusnya seperti itu. Ya, harusnya. Jadi pemerintah desa pun seperti itu harusnya ya. Jadi pertama harus penuh dengan
sederhanaan, prosedurnya jelas. Kalau misalkan harus dibuat prosedurnya semua, misalnya ya, kalau misalnya membuat surat pengantar itu seperti apa gitu ya, surat pengantar apapun, nah itu jelas semua harus ya, surat izin gangguan, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat kelakuan baik gitu, surat pengantar semuanya itu harus jelas. Ya itu jadi semua jelas. Lalu juga keamanannya, keterbukaannya. Nah, selanjutnya ada efisien. Nah, dalam arti persyaratan hanya dibatasi pada hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar persyaratan dan produk pelayanan yang umum yang diberikan, serta dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam hal proses pelayanan yang mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah yang lain. Nah, sekarang ini yang perlu diperhatikan untuk siapapun yang namanya pelayanan umum atau pelayanan publik gitu ya, dimanapun gitu ya, kementerian, di dinas, bahkan di pemerintah desa gitu ya, harus jelas ini yang namanya efisien itu. Sekarang kan zamannya digital, nggak perlu kertas. Nah, percuma saja pelayanan itu kalau diberikan digital tapi suruh mencetak lagi lalu suruh melaporkan lagi, itu percuma itu. Namanya bukan pelayanan digital itu namanya. Malah bikin repot 2 kali kalau begitu. Tidak efisien itu namanya ya. Nah, sering sekali itu pelayan-pelayan semacam itu disuruh pakai digital tapi suruh mencetak dan suruh mengirimkan lagi. Ini satu aja bohong gitu ya. Sama dengan bohong kalau begitu ya. Tidak efisien sama sekali. Ekonomis. Nah, ini yang selanjutnya sendiri itu ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memberikan nilai barang atau jasa pelayanan yang dan tidak menuntut biaya tinggi di luar kewajaran. Nah, ini misalnya pelayanan sertifikat tanah gitu ya. Ya, jangan maksudnya berbelit-belit masih lama sehingga orang pengen cepat akhirnya suap. Akhirnya melambung tinggi. Nah, itu masih bagian dari pungli gitu ya. Termasuk juga pelayanan pendidikan baik tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi. Nah, itu juga kadang-kadang masih susah gitu ya, masih saja ada pungutan gitu ya, walaupun sudah ada ketentuannya jangan membuat, tapi susah juga ya. Keadilan yang merata dalam arti cakupan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan diskusi yang merata dan dilakukan secara adil. Nah, ini makanya misalkan pelayanan jalan gitu ya, makanya orang Papua, orang daerah perbatasan ya, harusnya merata kan, makanya sekarang perlu dibangun itu. Nah, termasuk juga bagi orang yang mampu ya harusnya berpartisipasi dalam pelaksanaan mobilitas barang dan jasa itu. Ya berpartisipasi malah apa? Melalui jalan tol gitu. Itu sebenarnya kan berpartisipasi itu membayar partisipasi pembangunan bentuknya itu sebenarnya. Lalu keadilan yang merata dalam arti cakupan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin ya, dengan diskusi yang merata dan nah itu tadi ya. Lalu ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Semakin cepat semakin baik. Nah, itu ya. Nah, salah satu dari sendi-sendi pelayanan umum tadi pada dasarnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kualitas pelayanan pemerintahan desa itu harus berkualitas. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas pelayanan itu? Kualitas atau mutu adalah kecocokan untuk digunakan. Kecocokan untuk digunakan merujuk kepada keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bebas dari defisitnya. Jadi ada dua ya, kecocokan untuk itu, keistimewaan produk itu ya kebutuhan konsumen supaya bisa memuaskan konsumen, supaya bisa memuaskan masyarakat, itu yang penting, dan bebas dari defisiensi. Keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen berarti mutu yang lebih tinggi memungkinkan suatu perusahaan, organisasi, pemerintahan desa gitu ya untuk meningkatkan kepuasan masyarakatnya, menjadikan produk itu terjual, menghadapi persaingan, dapat menghadapi persaingan, meningkatkan pangsa pasar, memperoleh pendapatan penjualan, menjamin harga premi. Nah, kenapa sekarang ini kualitas pelayanan pemerintahan desa juga berkualitas? Ingatkan, pemerintahan desa pun sebenarnya walaupun pada awal merupakan suatu bentuk komunitas gitu ya, tapi pada dasarnya juga sangat menentukan itu.
Kalau pelayanan pemerintahan desa tidak berkualitas, berbelit gitu ya, tadi tidak mau di pelayanan umum gitu ya, maka yang akan terjadi itu adalah daya saing, ya, daya saing akan rendah, ya. Jadi daya saing kita akan rendah, terutama daya saing masyarakatnya, daya saing pihak swasta itu akan jadi rendah. Kenapa? Ada waktu yang terbuang, ya, ada waktu, misalkan harusnya 1 hari menjadi 3 hari itu terbuang, rugi, itu rugi besar. Demikian juga ada biaya-biaya yang harus, misalnya supaya pengen cepat maka menyuap gitu ya, menyogok supaya cepat gitu ya, itu juga biaya produksi itu, sehingga perlu berkualitas, ya, meningkatkan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan pun diartikan mutu itu adalah bebas dari defisiensi. Berarti mutu yang lebih tinggi mungkin organisasi untuk mengurangi tingkat kesalahan. Jadi kalau supaya cepat gitu ya, kalau mau udah sepengetahuan jangan salah-salah terus gitu ya, atau sengaja diperlambat gitu ya. Mengurangi kerja ulang atau pemborosan. Diulang-ulang gitu ya. Misalkan satu kertas untuk membuat surat pengantar membutuhkan 10 kertas karena salah terus. Wah, itu repot itu. Lalu mengurangi kegagalan hasil, menjamin harga, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, mengurangi pemeriksaan, tes terus. Mengapa harus tes terus ya? Memperbanyak waktu penempatan produk baru di pasar, meningkatkan hasil kapasitas, memberikan prestasi penyelenggara. Jadi tepat waktu, lebih berkurang waktunya, itu sangat-sangat jauh lebih baik kalau di dalam mengerjakan sesuatu. Lalu kualitas pelayanan berkaitan dengan kemampuan organisasi memuaskan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian ya, kalau pelayanan berkualitas, maka para masyarakat desa itu puas apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu. Bahkan mungkin akhirnya timbul kebahagiaan gitu ya, karena puas itu akhirnya bisa menjadi bahagia. Kalau masyarakat desanya bahagia, maka kualitas pelayanan pemerintahan desa itu sangat bermutu atau berkualitas. Nah, selanjutnya bagaimana caranya menilai kualitas pelayanan? Nah, Dilham tadi ya, bahwa ada berapa ukuran, ada 5 ukuran untuk menilai kualitas pelayanan itu. Pertama, tangible, dari penampilan pada prestasi fisik. Misalnya kalau di puskesmas ya, dari gedungnya yang serba bersih gitu ya, nah, personilnya enak dipandang ya, ada seragam gitu ya, enak dipandang gitu ya, terus ada ruang tunggu yang nyaman gitu, ada AC-nya kan gitu, tempat duduknya memadai dari segi jumlah gitu ya, tidak copot-copot gitu ya. Kemudian juga ada alat-alat komunikasi yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kegorowokan. Ya, istilah orang Sunda kegorowokan gitu ya. Memanggil orang itu ngorowokan, tapi dengan cepat, dengan pelan, dengan nyaman itu bisa dipanggil gitu ya. Itu yang namanya tangible. Yang kedua itu adalah keterandalan. Apa itu? Kemampuan melakukan pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Jadi kalau keterandalan itu, kalau suatu sekolah itu memiliki keterandalan, itu kemampuan pelayanan yang dijanjikan terpercaya. Jadi kalau misalkan dia memiliki bahwa nanti itu lulusannya bisa mampu bekerja, kalau lulusannya itu bekerja semua, maka itulah keterandalannya. Ya, saya tanggap kemauan untuk membantu pelanggan, memberi bimbingan. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak bisa, tidak mengerti para masyarakat itu, ya perlu dibimbing gitu. Ya perlu. Kalau kesalahannya kurang, jangan dimarahi, malah perlu dibimbing. Gitu ya. Nah itu, apabila perlu misalkan sediakan, kalau perlu fotokopi sediakan fotokopi di situ gitu kan. Itu kan membantu pelanggan. Gitu. Tapi harganya jangan. Lalu ada jaminan, assurance ya. Pengetahuan kesadaran pegawai serta kemampuan mereka menyampaikan percaya dan keyakinan diri. Ada jaminan, saya ini
kalau orang desanya itu jangan tidak bisa tanda tangan gitu ya. Bagaimana bisa melayani kalau nggak bisa tanda tangan? Nah, tidak bisa apa-apa gitu, ngetik aja nggak bisa gitu. Bagaimana Pak ada jaminan melayani? Dia tahu apa-apa. Ya, jadi kalau orang-orang di desa itu, perangkat desa itu harus tahu apa-apa gitu kan, harus bisa apa-apa gitu ya, supaya ada jaminan, saya bisa dilayani dengan baik dan bahwa mereka akan bekerja dengan baik kan gitu. Lalu yang terakhir itu adalah empati, memperhatikan perhatian secara individual perlu ya misalnya yang diberikan kepada pelanggan. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang sakit keluarganya ya diperhatikan secara baik. Kalau ada yang sedang kesusahan ditengok gitu ya. Kalau yang dia bisa bekerja ya harus ada by name by address tadi ya, harus betul-betul diperhatikan betul-betul gitu. Nah itulah sebenarnya yang diharapkan oleh kualitas pelayanan. Kalau kita mau mendengar termasuk kualitas pelayanan pemerintahan desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.